Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita akan melanjutkan kembali pelajaran statistika untuk membuat regresi linier berganda. Ini adalah lanjutan dari regresi linier sederhana yang sudah pernah sebelumnya kita buat. Maka segera silakan persiapkan Microsoft Excel-nya. Kita akan membuat perhitungan regresi linier berganda untuk dua variabel bebas. Perhitungannya nanti menggunakan Microsoft Excel dan nanti akan kita bandingkan dengan hasil SPSS. Mari sekarang kita akan mulai. Kita akan sharing screen-nya. Ya, di sebelah kiri layar Anda ini sudah ada persamaan regresi linier berganda yang akan kita selesaikan, yaitu Y sama dengan B0 plus B1X1 plus B2X2. Ini ada dua variabel bebas, yaitu X1 dan X2, serta satu variabel terikat, yaitu Y. Ya, nanti Anda bebas X1 atau X2-nya apa. Ya, misalnya katakanlah modal untuk X1-nya, sedangkan X2-nya misalnya aset, ya. Sedangkan Y-nya misalnya profitabilitas perusahaan misalnya. Jadi nanti silakan Anda kembangkan sendiri. Nah, dalam regresi linier berganda, kita akan diminta untuk mencari berapa nanti nilai B0, B1, dan B2. Untuk mendapatkan B0, B1, dan B2, nanti kita diminta untuk menyelesaikan tiga persamaan normal ini. Ya. Tiga persamaan normal ini didapat dari metode least square. Ya, dengan tiga persamaan normal ini, maka nanti kita bisa mencari atau mendapatkan B0, B1, dan B2. Ya. Metodenya bisa menggunakan metode substitusi, bisa menggunakan metode eliminasi, bisa menggunakan metode matriks. Yang akan saya contohkan nanti adalah metode substitusi. Dan nanti akan ada langsung contoh soalnya. Baik, pertama kita akan langsung lihat contoh soalnya. Ya, maka kita akan langsung mengcopy ya data soalnya. Lihat di sini ada data X1 dan ada data X2, kemudian data Y ya. Kita buat jadi di sini ada 10 data ya. Kita buat nomor datanya. Nomor 1 2 ya, kita buat sampai dengan 10. Kemudian data X1, data X2, dan data Y. Kita langsung copy paste ya data kita. Lihat X1 dari mulai 42, 33, 33, 45, 39, 36, 32, 41, 40, 38. Data X1, data X2, 272, 226, 259, 292, 311, 183, 173, 236, 230, 235. Baik, kita sudah menulis semua datanya X1, X2, dan Y. Berikutnya perhatikan persamaan normal kita ini ya. Ada persamaan bintang 1, bintang 2, bintang 3 ya. Lihat di sini, nanti kita akan butuh data N, yaitu banyaknya data. Kemudian sigma X1 berarti jumlah X1, sigma X2 jumlah X2,
sigma Y, jumlah Y. Ya. Dari persamaan bintang 2 nanti kita butuh berikutnya jumlah X1 kuadrat, jumlah X1, X2, dan jumlah X1Y. Dari persamaan bintang 3 nanti kita butuh jumlah X1, X2 kuadrat, ya, dan jumlah X2Y. Kita buat ya, sebelumnya kita isi dulu ya data Y-nya, ternyata tadi belum ya. Jadi 95, 77, 80, 100, 97, 70, 50, 80, 92, 84. Oke. Y juga sudah. Sekarang lihat, kita akan cari dulu X1 kuadrat ya. X1 pangkat 2. Kemudian sekalian kita tulis dulu judul-judulnya di atas ya. X1 dikalikan X2. Nanti kita butuh juga X1 dikalikan Y. Kemudian kita butuh X2 kuadrat pangkat 2. Kemudian X2 dikalikan Y. Kemudian nanti untuk kita menghitung koefisien determinasi, kita nanti akan butuh Y kuadrat, Y pangkat 2. Oke. Sekarang kita hitung dulu X1 kuadrat. Lihat posisi X1 sama dengan B2 pangkat 2. Kemudian posisi X2 kita akan menghitung X1, X2. Ya. Jadi sama dengan B2 dikalikan C2. Kemudian X1 dikalikan Y sama dengan B2 dikalikan D2. Kemudian X2 kuadrat, lihat berarti sama dengan C2 pangkat 2. Kemudian X2 dikalikan Y berarti sama dengan C2 dikalikan D2. Kemudian terakhir Y kuadrat berarti sama dengan D2 pangkat 2. Oke. Ya. Maka data-data ini ya, kita blok, kita copy ya, untuk menghitung data di bawahnya. Jadi X1 kuadrat, X1 X2, X1Y, X2 kuadrat, X2Y, dan Y kuadrat. Paste di bawahnya. Nah, maka semua data sudah kita hitung. Berikutnya, di bawah angka 10 ini ya, kita tuliskan banyaknya data. Jadi sama dengan count dari mulai A2 sampai dengan A11. Ini banyaknya data. Ada 10. Dan di bawah, di sebelahnya ya, ini adalah kita akan menghitung semua jumlah-jumlah ya, dari data di atasnya, dari mulai jumlah X1, jumlah X2, dan seterusnya. Itu sama dengan summary dari mulai B2 sampai dengan B11. Ini jumlah dari X1. Nah, jumlah untuk yang lain, jumlah X2, jumlah Y, jumlah X1 kuadrat, dan seterusnya, ini tinggal kita tarik aja. Ya. Sampai dengan Y kuadrat. Oke, sudah semua. Ya. Maka kita sudah punya data, banyaknya data, kemudian jumlah dari masing-masing, ya, jumlah X1, jumlah X2, jumlah Y, dan seterusnya. Nah, data sudah kita hitung, ya. Ini maka sekarang kita turunkan ke bawah nih ya. Kita akan sesuaikan dengan
jawaban yang sudah pernah ada ya di soal tadi dengan metode substitusi ya. Nah, pertama kita nanti akan membuat 3 persamaan normal ini ya. Kita susun angka-angkanya ya. Kita akan ambil koefisiennya saja ya. Dari mulai n, kemudian nanti ya, jadi maksud saya jumlah data yang ada ya. Jadi dari mulai n, kemudian jumlah x1, ya jumlah x2, jumlah y ya. Itu akan kita tulis. Nah, kita buat di sini ya. Nanti persamaan bintang 1 akan menjadi persamaan 1. Persamaan bintang 2 menjadi persamaan 2, persamaan bintang 3 menjadi persamaan 3. Ya. Kita tulis angka-angkanya. Lihat dari mulai persamaan bintang 1 yang akan kita buat menjadi persamaan 1. Angka-angkanya lihat. Jadi di sini n ada di A12. Kemudian lihat ya, ini berikutnya jumlah x1 nih ya. Jumlah x1 berarti sama dengan B12. Berikutnya nih jumlah x2 sama dengan C12. Dan ini sebelah ruas kanannya ya, jumlah Y ya. Jadi sama dengan D12. Jadi kita buat di sini nanti kolom untuk B0 ya. Ini kolom untuk angkanya B1, kolom untuk angkanya B2 ya, dan kolom untuk ruas kanan ya. Kita lihat sekarang persamaan bintang 2. Lihat jadi sama dengan masih jumlah X1 ini ada di B12. Kemudian jumlah X1 kuadrat ada di E12. Kemudian jumlah X1, X2 ada di F12. Dan sisi ruas kanannya jumlah X1Y ada di G12. Sekarang persamaan bintang 3, perhatikan jumlah X2 ada di C12. Kemudian jumlah X1, X2 ada di F12. Kemudian jumlah X2 kuadrat ada di H12. Lalu sisi ruas kanannya jumlah X2Y ada di I12. Oke. Nah, ini menjadi persamaan 1. Maaf, ini harus kita kasih tanda petik atas 1 ya. Nah, supaya bisa kita buat persamaan 1. Kemudian persamaan 2. Kemudian persamaan 3. Nah, berikutnya kita akan buat persamaan 4. Lihat persamaan 4, ya ini kita ambil dari persamaan 1. Ya. Nah, ini kita mencari berapa B0-nya. Ya, jadi B0 sama dengan. Maka otomatis ini didapat dengan membagi suku-suku lain dengan 10. Yaitu koefisien dari B0. Ya. Lihat, berarti di sini yang ada angkanya adalah dari mulai kolom B1, B2 dan ruas kanan ya. Berarti ini kita buat di sebelah sini kolom B1 jadi sama dengan lihat dari persamaan 1 ya dibagi 10. Berarti B13 ya dibagi banyaknya data ada di A12 ya. Kemudian C13 dibagi A12. Kemudian D13 dibagi A12. Ya, ini adalah persamaan 4. Ya, berikutnya ya kita sudah dapat persamaan 4. Ini kita turunkan.
Ya, kita akan mengerjakan sehingga nanti didapat persamaan 5, ya. Jadi pertama persamaan 4 diterapkan ke persamaan 2, ya. 4 diterapkan ke 2, ya. Maka nanti lihat di sini, ya. 379, ya. Yang ada B0-nya. Nah, B0-nya didapat dari persamaan 4. Nah, berarti di sini nanti kita nanti dapatkan, ya, B0, ya, nanti dikalikan dengan, ya, dikalikan dengan angka-angka, ya, yang ada di persamaan 4, ya. Jadi maksudnya B0 ini didapat dari persamaan 4. Berarti kita lihat di sini. Nah, nanti di sini, ya, akan ada angka-angka, ya, akan ada angka-angka, ya, untuk angka B1, angka B2 dan ruas kanannya, ya. Berarti kita cari dulu, ya. Ya, ini nanti dikalikan semua dengan 379, ya. Ini, ya, 379, yaitu jumlah dari X1, ya. Jadi sama dengan, lihat ada di A14, ya. Ini dikalikan B16, A14 dikalikan C16, kemudian A14 dikalikan D16. Oke, nah kita sudah dapatkan angka ini, ya, angka ini, ya, lihat ini di dalam ini, ya, 31267,5 yang ini nih, ya. Kemudian 14364,1 yang ini. Kemudian 91604,3 yang ini. Nanti, ya, B1 disatukan dengan B1, B2 dengan B2, dan ruas kanan dengan ruas kanan, ya. Lihat ini angka dari persamaan 2, ya. Jadi sekarang sama dengan, lihat persamaan 2 berarti B14 dikurangi dengan B17. Kemudian sekarang angka untuk B2-nya berarti C14, ya, dikurangi dengan C17. Ya, kemudian juga D14 dikurangi dengan D17. Oke. Maka kita sudah dapat, ya. Lihat dikurangi ini, jadi angkanya nih 168,9 ini. Kemudian 1023,7 yang ini. Kemudian 458,5 yang ini, ya. Nah, berikutnya kita akan mendapatkan B1, yaitu persamaan 5, ya. Yaitu dengan membagi dengan 168,9 ini, ya. Berarti ini sama dengan C18 dibagi B18. Kemudian sama dengan D18 dibagi B18. Nah, maka kita sudah punya angka persamaan 5 nih, ya. 2,714624 yang ini. Ya, kemudian 6,06 sekian, ya, yang ini. Nah, ini persamaan 5. Oke, sudah. Berikutnya, ya, kita akan terapkan persamaan 4 ke persamaan 3 dulu, ya. Jadi 4 ke 3 dulu. Oke, kita lihat. Berarti terapkan persamaan 4 ke persamaan 3. Berarti lihat ini dikalikan ini, ya. Jadi A15.
A15 ya, dikalikan dengan persamaan 4. Ya. Berarti B16 A15 dikalikan C16 A15 dikalikan D16. Oke, kita sudah punya angka-angka ini ya. Lihat ini 1964 02,5 yang ini. Ya, dan seterusnya. Nah, kemudian sama seperti tadi ya, B1 satukan dengan B1, B2 dengan B2 ya. Ruas kanan dengan ruas kanan. Ya. Nah, lihat sampai dilihat persamaan 3. Maka ini sama dengan persamaan 3 B15 ya. B15 dikurangi B20 kemudian persamaan 3 C15 dikurangi C20 kemudian D15 dikurangi D20. Oke, maka kita sudah punya ini ya. 1023,7 ya. 17176,1 ya. Kemudian 5166,5. Nah, ini adalah persamaan 6. 6. Oke, 6 sudah didapat ya. Ini kita lanjutkan. Nah, perhatikan ya, nanti kita akan terapkan persamaan 5 ke persamaan 6 ya. 5 ke 6, 5 itu adalah B1 ya, B1 ya. B1 jadi 5 terapkan ke 6 berarti nanti lihat angka yang ada di 6 ya. Ini ya dikalikan dengan B1 ya. Oke, berarti angka yang ada di 6 ya. 1023,7 berarti sama dengan B21 ya. Dikalikan dengan yang ada di 5. C19 kemudian B21 kemudian ya ini ya yang ada di persamaan 5 terapkan ke persamaan 6 ya. Ini dikalikan dengan D19. Oke, maka kita sudah punya dapat ini nih ya. Kita sudah dapat ini ya 2778 ya. Kemudian yang ini kemudian 6204 ya. Nanti B2 satukan dengan B2, ruas kanan dengan ruas kanan ya. Lihat lagi persamaan 6 ya, persamaan 6 ya. Berarti di sini satukan dulu ya. Berarti sama dengan C21 dikurangi C22
kemudian D21 dikurangi D22. Oke, maka kita sudah punya yang ini ya, 2387,539 ini, kemudian 10971,47 yang ini. Berikutnya kita sudah bisa langsung menghitung B2. Ya. Lihat, B2 berarti ruas kanan dibagi dengan angka B2. Ya. Jadi ini sama dengan D23 ya, dibagi C23. Nah, ini adalah sudah menjadi B2. Ini persamaan 7. Berikutnya, ya, 7 sudah didapat. Ya, persamaan berikutnya adalah kita akan menghitung ya B0. Ya, B0 didapat dengan ya nanti ya substitusi persamaan 7 ke persamaan 5. Ya. 7 ke persamaan 5 ya. Nah, persamaan 5 ini biar kelihatan. Nah, ini ya. Ya. Jadi nanti B2 ya masukkan ya persamaan B2 ini yang di 7 ya ke persamaan 5. Ya. Ke persamaan 5. Ya, coba kita langsung berarti nanti untuk menghitung B1 ya. Berarti ini sama dengan lihat D19 ya dikurangi ya dikurangi lihat angka yang ada di persamaan 5 C19 ya dikalikan dengan angka yang sudah didapat di persamaan 7 yaitu D24. Ya, ini adalah B1 ya. 1,3957. Ini adalah B1. Terakhir ya, B0 yaitu kita terapkan ke persamaan 4 ya. Persamaan 4 ya ini nanti untuk B1 sudah kita dapat, kemudian B2 sudah kita dapat ya. Lihat ini untuk mencari B0 ya. Nah, ini ya samaannya ya. Berarti ya sama dengan D16 dikurangi pertama B1 dulu, lihat B16 dikalikan B1-nya D25 kemudian dikurangi lagi untuk B2-nya berarti C16 kalikan B2-nya. B2-nya ada di D24. Ya, maka kita sudah dapatkan B0 ya, 0, yang ini B0. Nah, maksud saya min 22,993 ya. Nah, ini tadi lupa belum kita tulis persamaannya ya. Ini berarti B1 itu persamaan 8
Dan terakhir B0 kita sebut saja persamaan 9. Berikutnya, ya kita akan menghitung juga koefisien determinasi, yaitu untuk mencari persentase pengaruh variabel bebas ya terhadap variabel terikat. Ya. Nah ini persamaannya, ya. Lihat R kuadrat. Ini adalah R kuadrat. Perhatikan di sini adalah B0 dikalikan jumlah Y, B1 dikalikan jumlah X1Y, ya, plus B2 dikalikan jumlah X2Y, ya, min jumlah Y kuadrat per N, ya, dibagi, ya, jumlah Y kuadrat min jumlah Y dikuadratkan per N. Nah, kita hitung ya. Jadi sama dengan B0 tadi sudah kita hitung ada di D26, ya. Ini kita pakai kurung dulu. D26, ya. D26 dikalikan jumlah Y. Jumlah Y, perhatikan ada di D12. Ya. Kemudian ditambah B1, tadi sudah kita hitung, ada di D25. D25 dikalikan jumlah X1Y. X1Y ada di G12. Ditambah B2 dikalikan X2Y. B2 tadi sudah kita hitung ada di D24. Dikalikan jumlah X2Y ada di I12. Kemudian dikurangi jumlah Y dikuadratkan, ya. Berarti ada di D12 pangkat 2. Maaf nih saya geser dulu. Pangkat 2. Kemudian dibagi banyaknya data ada di A12. Kemudian tutup kurung, dibagi, buka kurung lagi. Jumlah Y kuadrat sekarang lihat ada di J12. Ya, J12 dikurangi jumlah Y dikuadratkan, jumlah Y ada di D12 pangkat 2. Kemudian dibagi banyaknya data A12. Tutup kurung. Ya, ini adalah R kuadratnya. Ya. Nanti akan kita buktikan dengan SPSS. Nah, kemudian juga kita akan hitung koefisien korelasinya, ya. R yaitu dengan mengakarkan R kuadrat. Jadi sama dengan SQRT, ya. SQRT square root, ya, dari D27. Ya. Ini adalah R-nya. Ya. Kemudian juga kalau kita ingin menghitung adjusted R square-nya, ya, kita kembali lihat persamaan di awal. Ini adjusted, ya. Jadi ini sama dengan adjusted, ya. R kuadrat. Ya. Lihat kita akan hitung ini 1 min, ya. Jadi sama dengan 1 min. Nah, ini perlu pakai kurung, ya. 2 kali. 1 min R kuadrat. Ini bagian atasnya. 1 min. Tadi R kuadrat sudah kita hitung ada di
D27 ya, tutup kurung, dikali, buka kurung lagi, N-1, berarti ini A12 min 1. Oke, ini yang atasnya. Kemudian dibagi, buka kurung lagi, A12 min 2, ini adalah banyaknya variabel bebas, min 1. Nah, ini adalah adjusted-nya. Nah, maka sudah selesai. Nah, kalau kita tulis semua ya persamaannya, berarti ya ini kita buat ya, Y sama dengan ya. Nah, ini kita buat dari mulai B0 ya. B0 kita buat manual aja deh ya. Jadi sama dengan min 22,993 ya. Ya, ini persamaannya. Kemudian plus B1X1. B1 lihat 1,3957 ya, kita buat begitu aja, 1,3957 X1. Ya. Kemudian B2 plus, B2-nya positif ya. Berarti 0,2176. Ya. Ini X2. Ya, inilah persamaan dari Y-nya ya. Jadi sudah tuntas. Ini kita ke kanan kan, ya. Semua persamaan sudah tuntas. Sekarang kita akan coba bandingkan dengan SPSS. Ya, datanya kita copy. Ya, 10 data. Oke, copy. Kita buka SPSS. Paste di sini. Oke. Nah, sekarang kita kasih nama ya. Yang atas adalah X1, kemudian X2, dan Y. Ya. Kembali ke data view ya. Ini tinggal kita analyze. Pilih regresi, linear. Lihat X1 ke independent variable. X2 juga independent variable. Dan Y-nya ke dependent variable. Kita oke. Oke, ini sudah keluar hasil dari SPSS. Kita lihat. Oke, lihat pertama B0 min 22,993, lihat sudah sama. B1 1,396, lihat sudah sama. B2 0,218, lihat sudah sama. Ya. Kemudian lihat juga R-nya 0,934, ini sudah sama. Kemudian R kuadratnya 0,873, sudah sama. Dan lihat juga di sini adjusted-nya ya 0,837 sudah sama. Maka kita sudah selesai ya. Perhitungan kita sudah sama semua dengan SPSS. Nah, itulah perhitungan manual dengan menggunakan metode least square ya.
Sehingga kita berhasil menghitung dan kita sudah mengetahui ada apa di balik SPSS untuk regresi linear berganda dua variabel bebas menggunakan metode substitusi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.